Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 adalah salah satu ayat firman Tuhan yang sangat disukai oleh banyak anak Tuhan. Ketika ayat ini dibaca, maka memberikan peneguhan, memberkati, dan juga memberikan pengharapan. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pelajaran apakah yang bisa kita temukan melalui ayat kebenaran firman Tuhan ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya kita harus menerima kenyataan bahwa jalan Tuhan dan jalan kita itu seringkali berbeda. Kehendak Tuhan dan kehendak kita juga seringkali berbeda. Nah, bagaimanakah dengan waktu? Apakah waktu kita juga berbeda dengan waktunya Tuhan? Sebetulnya tidak, saudara. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang menciptakan waktu. Namun pertanyaannya adalah apakah waktu itu? Waktu adalah sebuah sistem atau tatanan yang mutlak yang diciptakan Tuhan sebagai wadah bagi kehidupan semua makhluk di bumi. Namun yang menjadi persoalan yang seakan menjadikan waktu kita dan waktu Tuhan itu berbeda adalah karena kita ingin menetapkan durasi atau waktu penantian kita. Kita membuat perencanaan yang matang dan berpikir bahwa itu harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tentu kita sangat tidak suka dan sangat terganggu jika kita harus menunggu waktu yang sangat lama. Padahal kenyataannya, kitalah yang akhirnya harus menyesuaikan dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Salah satu perbedaan yang jelas antara kita dengan Tuhan adalah soal waktu. Tuhan itu tidak terbatas dengan waktu. Kita ini sangat terbatas dengan waktu. Inilah yang membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, sebab kita sangat terbatas dengan waktu yang kita jalani. Dan bukan hanya soal waktu, kita juga terbatas dengan gambaran yang besar tentang pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya ayat firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Akan tetapi Tuhan itu baik dan ia sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kebenaran ini juga mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kekekalan yang ada di dalam hati yang Tuhan berikan kepada kita itu? Jawabannya adalah sebuah kesadaran tentang adanya kehidupan yang abadi dan segala hal tentang kekekalan. Akan tetapi tetap saja hal itu merupakan sebuah misteri bagi kita. Namun terpujilah Tuhan, sebab melalui Kristus, semua misteri tersebut mulai diungkapkan oleh Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-5 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita bisa melihat karena Kristus itu adalah penyingkapan Allah yang kekal bagi kita. Maka itu bisa kita mengerti sekarang apa kekekalan yang ada di dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan. Kekekalan yang ada di dalam hati yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengharapan. Apakah pengharapan yang dimaksud di sini? Pengharapan adalah sebuah proses pembuktian tentang waktu dan pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun memang tidak mudah untuk memahami waktu, durasi penantian, serta agenda dari pekerjaan Tuhan, namun sekarang kita juga bisa mengetahui bahwa ada hal-hal yang telah Tuhan anugerahkan ke dalam kehidupan kita, sehingga bukan saja kita bisa memiliki kesadaran itu, kesadaran akan kekekalan, tetapi kita juga bisa melihatnya meskipun kita sedang berada di dalam dunia ini yang adalah sementara adanya. Apa saja bukti anugerah yang telah Tuhan berikan itu? Yang pertama adalah Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yang kedua adalah kasih.
Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Dan yang ketiga adalah iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya kesimpulan sekarang bahwa pribadi Allah, yaitu Roh Kudus, itu telah berdiam di dalam kita. Kasih Allah yang sejati bahkan selalu dicurahkan berlimpah di dalam kita. Dan iman yang teguh diberikan kepada kita. Maka ketiga hal ini akan membawa kita kepada kekekalan yang ada di dalam hati kita, yaitu pengharapan. Sebagai penutup saudara, saya akan membacakan janji kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ke 18 dikatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Dan juga dalam 1 Petrus 5 ayat 10-11 yang mengatakan, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kembali kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.